Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk pertemuan kedua perpetaan dan SIG di semester pendek PAT Unlam ini, mohon maaf saya nggak bisa masuk, jadi saya kasih video saja dulu. Kita bicara di awal untuk perpetaan dan SIG adalah tentang konsep dasar pemetaan. Oke. Jadi sesuai judulnya, perpetaan dan SIG itu kita tidak cuma hanya bicara SIG, tapi kita juga bicara perpetaan dulu atau peta. Jadi peta dan pemetaan. Peta dapat didefinisikan sebagai representasi grafis dari dunia nyata atau real world dari suatu ruang atau space. Jadi dalam konteks pemetaan, ruang tersebut adalah permukaan bumi yang terdiri dari permukaan, komponen wilayah, dan objek-objek yang berada di atas, pada, atau di bawah permukaannya. Nah, jadi kita bisa aja bikin peta lapisan batuan, itu kan di bawah permukaan. Tinggal datanya bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kita menyajikan. Di atas gimana? Ya, kita bisa peta lapisan atmosfer, bisa. Atau di atas permukaan tanah, peta tutupan lahan, itu bisa. Nah, di mana pemetaan sendiri adalah proses kegiatan untuk menghasilkan suatu peta. Secara umum, kalau di dunia sipil, biasa kita bicara peta topografi dan peta tematik. Nah, ini yang kita tembak adalah ini, permukaan bumi. Jadi, komponen bumi sendiri adalah topografi. Topografi itu adalah turun naik ketinggian alur relief muka bumi dan objek-objek yang berada di atas, pada, dan di bawah permukaannya. Nah, ini contoh peta tematik. Jadi kita tembak suatu wilayah, ya kita perkecil, kemudian kita tampilkan dalam suatu bidang gambar, tinggal kita mau apa. Kalau tematik itu harusnya sesuai peta. Bisa peta jaringan jalan, bisa peta sebaran penduduk, bisa peta sebaran lapisan tanah, dan lain-lain. Jadi ada tema tertentu, itu namanya peta tematik. Kalau peta topografi, yaitu adalah ya gambar bagaimana turun naik muka bumi, itu yang kita gambarkan. Nah, sekarang kalau di pemetaan sendiri, tahapan konseptualnya, pertama, jadi yang objek kita adalah bumi. Bumi, domain pengamatannya, kemudian dengan menggunakan sistem referensi koordinat tertentu, maka salah satu daerah di bumi itu kita gambarkan menjadi ke dalam bidang datar, yaitu yang kita sebut sebagai peta, kita proyeksikan ke peta. Jadi dari gambar 3 dimensinya, kita bentuk ke gambar 2 dimensi dalam bentuk peta. Nah, itu adalah tahap konsep pemetaan. Kegiatannya sendiri yang pertama ya kita perlu data, akuisisi data. Data dari mana? Bisa dari survei terestris, seperti kalian praktikum ilmu ukur tanah, survei terestris. Survei fotogrametri, contohnya dari mana? Pakai Google Earth, survei, atau pakai satelit, survei fotogrametri. Penginderaan jauh, pakai fotogrametri juga, atau survei GPS. Kalau survei GPS artinya kita bawa GPS, dan kita jalani daerah-daerah yang akan kita petakan itu. Setelah kita peroleh data, maka selanjutnya adalah pengolahan dan manipulasi data. Setelah data diolah, maka kita proyeksikan dan kita presentasikan data itu ke dalam peta. Bisa peta analog maksudnya ya dalam kertas ya, contohnya atlas, peta dunia, atau peta digital dengan bantuan GIS nantinya. Nah, tinggal kita maunya outputnya yang mana. Nah, prosesnya sendiri, tadi itu yang simpelnya, ini kalau lebih lengkapnya, bisa pertama perlu field surveying, bisa menggunakan field survey, menggunakan theodolit seperti kalian praktikum, atau EDM, atau laser level, atau total station. Kemudian bisa juga dengan remote sensing. Ini cuma permasalahan bagaimana kita mengakuisisi atau memperoleh data. Yang jelas data itu kalau sudah kita peroleh, maka data itu masuk ke processing di komputer, kemudian kita keluarkan dalam bentuk peta digital atau peta analog. Itu simpelnya seperti itu. Programnya apa yang bisa digunakan? Bisa menggunakan program bentuk CAD, AutoCAD, dan lain-lain. Bisa GIS, QGIS, dan lain-lain. Yang penting tujuannya adalah kita membuat suatu peta. Nah, jadi bentuk bumi dari aktual yang 3 dimensi itu kita sederhanakan menjadi bentuk elipsoid, kemudian menjadi sphere, yang akhirnya dari bentuk itu bisa kita gambarkan ke bidang 2 dimensi yang dapat membantu orang untuk membayangkan bentuk 3 dimensinya gimana. Nah, jadi kan bentuk permukaan bumi seperti ini. Karena topografinya turun naiknya, ada pada ketinggian, ada itu kita turunkan menjadi bidang geoid, kemudian elipsoid menjadi sphere, di mana bidang sphere adalah yang paling mendekati bentuk
datar 2 dimensi. Nah, sini dulu sebentar. Elipsoid referensi elipsoid sendiri untuk keperluan matematis dipresentasikan sebagai suatu elipsoid tertentu, di mana A dan B adalah A setengah jari-jari ekuator dan B adalah jari-jari kutub. Kemudian itu kita gepengkan. Nah, pemetaan secara matematis dapat dilihat sebagai proses transformasi koordinat titik objek dari sistem koordinat geodetik ke sistem koordinat peta. Jadi dari geodetik tadi rho A, lambda A, dan HA menjadi peta kita dalam bidang 2 dimensi yaitu X dan Y. Nah, di mana di sini dari bidang Greenwich, kutub, dan lain-lain kita sudah tahu, kita transformasi ke X dan Y. Nah, sistem koordinat geodetik sendiri umumnya terdiri dari sebagai pi, lambda, dan H. Di mana pi adalah lintang geodetik, lambda adalah bujur geodetik, dan H adalah tinggi elipsoid. Nah, kelihatan di sini. Inilah yang kita transformasi ke bentuk X dan Y yang bisa kita gambarkan di sumbu koordinat bidang datar. Nah, termasuk ada datum geodetik di sini. Jadi, itu kita pindah menjadi X, Y, dan Z. Nah, perbedaannya, karena dari bulat semula kita gepengkan, maka bisa aja satu titik yang sama di permukaan bumi akan mempunyai koordinat yang berbeda pada datum yang berbeda. Karena ya dari bulat bumi kita gepengkan, kan titiknya di situ-situ aja, tapi kan koordinatnya berubah, akan geser karena penggepengan itu. Makanya ini ada perbedaan datum geodetik di sini. Nah, itu adalah konsep dasar pemetaan. Jadi tugasnya jangan lupa cek di Simari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.